Jadi ada penyelamatan dari tim jaksa pengacara negara di Jamdatun, Kejaksaan Republik Indonesia. Ya. Dia menyelamatkan investasi sebesar 4,6 triliun dari hasil mediasi. Tepuk tangan. Yang bikin saya merinding tadi bahwa ini permasalahan sudah terjadi 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ketika tim Jamdatun masuk di perkara itu, dilibatkan dalam perkara itu 4 bulan sudah selesai. Sobat, di TikTok itu kita sudah banyak yang viral video kita dan yang nonton nggak main-main, 26,5 juta, yang like itu 3,3 like, 3,3 juta yang like, dan ya follower kita meningkat tajam. Alhamdulillah kalau dibanding dengan saya termasuk jadi followernya. Tadi penutup, sekarang todong. Jangan dihabisin semua karena menarik. Kenapa? Jadi begini Mas Dedi, Mas Mumu. Saya yakin setiap minggu itu ada hal yang menarik di Kejaksaan ini. Betul, Pak. Setiap minggu. Karena yang saya rilis juga tidak ada yang kaleng-kaleng. Betul, Pak. Semuanya T. Semua T. Coba hasil mediasi non litigasi diem. Betul. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali kita hadir berdua Duo DM di Jumat Ceria. Bukan Jumat Ceria lagi, ada program baru. Apa itu namanya? Ya tapi kan ceria dulu, baru program baru. Betul. Itu. Sobat, kita punya program baru. Karena begini, banyak sekali capaian kinerja kejaksaan ke masyarakat yang telah disampaikan dengan rilis ya. Betul. Namun saking banyaknya, kadang kita bingung berita-berita mana sih yang kita menarik. Sendiri aja lupa. Iya, terlalu banyak soalnya. Bukan kita mau sombong ya, tapi memang keren loh kejaksaan. Sekalian kita punya komandan baru. Nah, itulah. Sobat, ada program baru yang namanya Kejaksaan News Recap. Betul. Kompak. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Rekapan berita menarik lah ya. Iya, rekap tetap aja, cuma penyebutannya aja. Recap. Keren banget kan. Nah, Kejaksaan News Recap itu adalah himpunan berita-berita menarik dalam satu minggu. Satu minggu yang akan kita ulas di setiap hari Jumat. Jadi mungkin nanti kita akan tayangkan itu biasanya Sabtu pagi atau bila perlu Jumat malam. Tapi enggak lah, kan nanti sore juga Pak Kapus akan rilis. Oh iya, berarti Sabtu. Ya. Sabtu pagi kita akan tayang. Nah, Sobat, sekaligus kita akan perkenalkan pejabat atau nahkoda Puspenkum yang baru. Kalau tadi kan news, sekarang new Kapus. Yang jelas ganteng. Muda. Itu body shaming tuh. Nggak boleh bilang ganteng. Kalau muda iya, pinter iya, keren iya, tapi kalau kita body shaming nggak boleh bilang ganteng, nggak boleh. Oke, nggak ganteng iya, deh. Biasa-biasa aja. Tetap ganteng, tapi nggak boleh disebutkan. Kalian kok nggak ada yang respon deh? Komandan baru kita loh. Tadi nggak disuruh tepuk tangan. Sekarang waktunya tepuk tangan. Ini penonton bayaran nggak jelas ini. Silakan Pak Kapus memperkenalkan diri Pak. Terima kasih Mas Duo DM. Kalah keren kita. Saya baru pertama kali lo masuk sini nih. Deg-degan saya sebenarnya. Tapi karena saya sudah biasa ngelihat wajah-wajah mereka ini ya, jadi agak santai. Siap. Saya perkenalkan diri, nama saya Ketut Sumedane. Sebelumnya saya di Wakajati Bali. Ya, ini merupakan suatu kehormatan buat saya secara pribadi, diberikan tugas khusus oleh pimpinan. Ya, terima kasih untuk pimpinan. Ya, ini merupakan hal yang baru juga buat saya. Tapi karena prinsip saya itu adalah mencintai pekerjaan dulu dan bersyukur dengan apa yang diberikan kepada kita. Jadi saya pikir sih semua tidak ada yang hal aneh dan berat. Mudah-mudahan bisa saya lalui dengan lancar dan tidak satu halangan apapun, dan tolong didukung saya. Teman-teman di Puspenkum. Penonton siap dukung nggak? Siap. Saya tepuk tangan dulu tuh. Tapi garis bawahi. Mencintai pekerjaan. Tapi Mas Ded, beliau itu kan sepanjang di samping Kapus baru, dia punya amanah baru, dia memperkenalkan, tapi kan dia akademisi juga, Mas. Iya, dosen. Yang saya tahu kita berdua pernah kumpul di Kejati NTB, Sobat. Nah, beliau memang sejak muda memang punya kemampuan untuk sebagai dosen dan sudah ngajar sudah lama. Beliau pun sudah doktor sudah lama sekali. Gitu.
Pak Kapus, nah ini kita mulai masuk ke pemberitaan nih. Dalam 1 minggu ini kita minggu berapa ya ini? Minggu kedua ya? Untuk penugasan beliau. Minggu ketiga ya? Minggu ketiga ya. Minggu ketiga sobat. Nah, ada banyak berita ini. Yang jelas program Kejaksaan News Recap itu adalah wadah informasi kepada masyarakat tentang mana berita yang menarik dan termasuk berita-berita yang hoaxmu. Betul, tapi ya kan? Bukan hanya rilis aja Mas Ded. Yang di ramai di media sosial pun betul. Kita bahas, kita ulas dengan beliau. Nah, sobat, minggu ini tuh ada berita yang begitu mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat, yaitu launching rumah restoratif justice. Nah, kita mau tanya ini, rumah restoratif justice itu apa sih itu kepada Pak Kapus itu? Silakan Pak Kapus. Gini, saya harus cerita dulu dia. Betul. Mas Mumu dan rekan-rekan sekalian di seluruh Indonesia nih. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat. Bahwa saya melakukan satu rekap berita itu hampir tiap hari. Kalau dia hari masuk hari Senin sampai hari Jumat ya, kita melakukan 2 rilis clipping press. Itu juga termasuk rekap sebenarnya. Nah, di rekap clipping press itu saya bikin mana yang paling menonjol pemberitaannya pada hari itu, mana yang mendapatkan suatu apresiasi sama masyarakat, mana yang banyak diberitakan. Nah, itu saya kasih yang nomor 1, yang nomor 2 yang sifatnya netral, dan nomor 3 juga netral. Yang nomor 4 saya kasih berita-berita yang tone-nya agak negatif. Jadi biar pimpinan membaca semua apa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pemberitaan itu bukan hanya di Kejaksaan Agung, tapi pemberitaan itu juga saya rekap dari berita-berita yang ada di daerah. Itu dulu. Jadi betul sekali dalam minggu ini memang yang paling menonjol pemberitaan itu adalah peresmian kampung rumah restoratif justice oleh Pak Jaksa Agung. Itu yang paling menarik sebenarnya. Jadi direspon oleh akademisi, oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Indonesia, yang melakukan launching di 9 provinsi, 31 kabupaten kota Kejari di seluruh Indonesia, dan dihadiri oleh Forkominda pada saat itu. Dan pada saat itu juga direspon sangat positif Om Deddy. Gitu loh. Responnya bahwa apa? Dengan adanya kampung restoratif atau rumah restoratif ini membangkitkan kembali nilai-nilai luhur, nilai-nilai adat istiadat yang disebut dengan local genius yang ada di masyarakat ya. Kemudian dilakukan kolaborasi dengan hukum positif yang ada di kita. Nah, itu yang menjadi respon positif. Artinya apa? Dengan adanya ini ke depan kita menghadirkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat semakin dekat Pak Deddy. Jadi di hukum itu ada yang namanya asas. Hal-hal yang sifatnya kecil itu tidak perlu sampai ke penegakan hukum, tapi cukup diselesaikan dalam masyarakat. Nah, inilah yang dihadirkan terobosan-terobosan baru oleh Pak Jaksa Agung kita, dalam hari ini dimotori oleh Pak Jambidum ya. Dan ini mendapat respon positif. Maka dari itu saya bilang ini harus dijaga, dipertahankan, kalau bisa dikembangkan. Jadi pidato Pak Jaksa Agung itu tidak hanya menyelesaikan permasalahan pidana, tapi juga diselesaikan masalah perdata, masalah adat, sosial budaya lah Pak ya. Sosial budaya, bahkan program-program pemerintah daerah bisa kita sosialisasikan melalui rumah restoratif justice. Jadi pemikirannya sangat integrated, luas dan progresif. Nah, Pak izin, kalau kita berbicara tentang rumah RJ, itu kan kita tidak lepas dari RJ sendiri ya. RJ itu sendiri gitu. Nah, mungkin kita juga mau lihat nih Pak, begitu viralnya restoratif justice di daerah gitu, dengan pengelolaan Pak Puspenkum itu beberapa kali viral ya, guys. Gitu. Nah, Riz, coba kita lihat nih tampilannya nih, Riz, yang di TikTok yang viral nih. Sambil nunggu ini kan tadi Bapak titik beratnya, garis merahnya itu harus dijaga gitu. Iya, jangan sampai gimana itu ya kan punya cara strategi menjaganya nanti gimana ya Pak ya. Paling enggak kan SOP sudah dibangun nih. Paling enggak kan berpedoman pada SOP. Nah, cuman ada yang agak sulit itu kan gini, parameter untuk menggali nilai-nilai keadilan itu loh. Itu yang mungkin biar nggak terkesan formalitas saja gitu kan. Nah, karena kita melibatkan beberapa stakeholder pada saat penyelesaian suatu masalah yang ada di masyarakat, dalam hal ini tokoh agama, tokoh masyarakat ya kan, termasuk tokoh adat yang ada di dalam masyarakat itu ya kan, sehingga kita perlu memikirkan hidupnya rumah ini ke depan. Nggak mungkin suatu badan, suatu organisasi tanpa ada pembiayaan. Betul Pak. Nah, apa yang kita lakukan ke depan, kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Karena bagaimanapun juga penyelesaian masalah-masalah hukum itu tidak bisa diserahkan hanya untuk kita saja, tapi juga juga menjadi permasalahan yang ada di daerah. Maka daerah harus turun tangan ini. Maka dari itu himbauan saya, setelah ini dibangun di beberapa daerah ya, teman-teman Kejari harus aktif juga menjajaki daerah. Bagaimana ke depan ini bisa kita lestarikan, bisa jalan dengan baik, didukung dengan pendanaan. Betul. Karena harus ada pendanaan. Mungkin mereka perlu dikasih honor, nggak banyak-banyak kok. Kalau dikasih honor barang 200 dalam satu perkara kan mereka senang. Dan 200 itu bagi orang desa sangat berguna sekali. Dan biar tetap berjalan terus ya, Pak. Biar tetap jalan, eksis. Iya, eksis terus. Eksistensinya harus kita jaga. Maka kedepannya harus dibangun perda. Iya, betul. Itu loh, untuk payung hukumnya mereka. Jadi bukan hanya yang di perda itu diatur hanya pendanaan, tapi SOP-nya diatur dalam perda, Mas Dedi. Gitu loh. Sehingga apa? Apa yang dilakukan oleh teman-teman jaksa di daerah ini diakui. Diakui secara hukum yang ada di masyarakat di pemerintah daerah. Dan dilakukan buat semua elemen ya, Pak ya. Buat semua elemen masyarakat gitu loh. Maka dari itu usul saya selanjutnya besok kalau dibikin SOP tentang penyelesaian masalah ya. Semua perdamaian yang dilakukan oleh di desa itu melalui rumah restoratif harus mendapatkan penetapan pengadilan paling tidak. Kenapa? Untuk mewujudkan kepastian hukum, Pak. Kita tidak hanya menghadirkan keadilan, tapi kepastiannya juga ada. Di samping juga pemanfaatannya. Nah, tapi untuk target, Pak, kan sekarang baru Bapak 9 provinsi, 31 kota, Pak. Apa emang itu ditarget, Pak, untuk tahun depan atau tahun ini ada jadi berapa? Atau nanti seluruh di Kejaksaan Negeri harus punya? Saya pikir seluruhnya harus punya. Harus punya. Dan bukan hanya satu Kejaksaan Negeri satu rumah ya. Kalau bisa satu desa satu rumah restoratif. Betul. Harus satu desa satu rumah RJ. Karena begini, Pak. Memang benar kemarin kan sempat ada penamaan kampung RJ kan. Terus Pak Jaksa Agung memberikan saran dan itu saran udah langsung diakomodir menjadi sebuah rumah. Dengan pertimbangan memang nilai restoratif justice tidak terbatasi oleh ruang dan waktu dengan wilayah kan? Jadi rumah. Nah, permasalahannya kan pelaku tindak pidana kan terkadang juga lintas wilayah ini, Pak. Pelakunya belum tentu satu kampung dengan korban gitu kan. Betul. Jadi ide rumah itu mungkin bisa lebih komprehensif kan ke depan gitu, Pak. Nah, filosofinya itu kan berarti luas tuh. Betul. Nah, sekarang bagaimana untuk daerah-daerah yang kan gini, rumah RJ itu kan pasti juga mudah tercapai, terwujud apabila masyarakat di sekitar memang masih mengakomodir nilai-nilai budaya lokal gitu kan. Mereka masih punya nilai-nilai budayanya dan kan. Kemauannya pun ada. Iya, betul. Nah, terus bagi daerah-daerah yang belum punya kearifan lokalnya ini seperti apa? Mungkin di kota-kota besar nih, gitu kan. Dengan keegoisannya gitu kan. Seperti apa nanti, Pak? Mas Dedi begini. Saya yakin semua daerah punya kearifan lokal. Semua daerah. Karena apa? Satu daerah, satu wilayah walaupun itu ada di kota, di desa, orang itu kan pasti berasal dari orang-orang yang mempunyai kearifan lokal, punya ciri khas budaya. Betul. Anggaplah di Jakarta, di Betawi. Ya kan, ini kota besar, Den. Kita tidak bicara kabupaten dan kota, ini ibu kota. Apakah di dalam ibu kota ini tidak punya kearifan lokal? Yes, jawabannya pasti ya. Itu loh. Karena apa? Sumber kearifan lokal itu sudah dibangun di dalam nilai dasar Pancasila. Kita punya nilai kebersamaan, gotong royong, punya nilai musyawarah mufakat, punya nilai keadilan sosial, ya kan, dan dilandasi oleh nilai ketuhanan yang paling pertama. Itu adalah nilai lokal, sebenarnya digali dari nilai lokal. Berarti yang harus dilakukan oleh para jaksa di daerah harus mampu menggali budaya itu. Satu, harus mampu menggali. Kedua, harus mampu semua jaksa daerah itu di latar belakangnya punya nilai-nilai lokal, harus tahu. Maka dari itu kalau Pak Jaksa Agung misalnya melantik pejabat baru, Anda cepat menyesuaikan diri dengan daerah sekitarnya. Betul. Mereka harus tahu budayanya seperti apa. Ya kan, sama dengan istilahnya gini, di mana kita berdiri, di sana bumi dipijak, langit dijunjung. Itu tuh maksudnya tuh. Betul. Itu loh. Dan kearifan lokal udah pasti semuanya menyepakatinya. Betul. Dan kemarin kan masih 9 kejati ini, Pak. Meskipun 30 sekian 33 kejari kan, Pak. Nah, ya kita berharap dalam waktu dekat progres itu bisa cepat meningkat Pak ya. Satu kejari bukan satu rumah restoratif. Kalau bisa satu desa ada rumah restoratif. Bisa bayangkan satu Kejari itu bisa ratusan ya, Pak. Bisa ratusan. Kalau itu semua jalan, Om Deddy, ya kan. Kejaksaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat lebih dekat, Om Deddy. Betul. Jadi kita membangun trust itu mulai dari sana. Gitu loh. Wah, ternyata jaksa itu bisa ya. Betul, Pak. Nah, kayak kemarin
pada saat launching Pak Jaksa Agung. Bayangin, yang mengomentari itu adalah raja. Betul. Ya kan, raja, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua berkomentar positif sama kita. Iya. Seolah-olah saya ada di dunia yang baru gitu loh. Ya. Itu loh, diapresiasi oleh Jaksa Agung. Sudah belum? Passwordnya bisa login, Pak. Ya udah. Nanti skip. Jadi gini. Jadi episode pertama mungkin lah ya. Iya, enggak apa-apa. Aman. Dibikin santai aja. Nah, tapi tepuk tangan dulu sama timnya. Tapi tetap usaha ya. Ya. Yang jelas gini, saya akan coba bacakan komen-komennya ini ya. Ya. Ini apa ya, restoratif. Sobat, di TikTok itu kita sudah banyak yang viral video kita dan yang nonton nggak main-main, 26,5 juta, yang like itu 3,3 like, 3,3 juta yang like, dan ya follower kita meningkat tajam. Alhamdulillah kalau dibanding dengan saya termasuk jadi followernya. Oh iya, terima kasih Bapak. Enggak, karena Pak Kapus itu sudah berapa waktu yang lalu sudah masuk di TikTok Kejaksaan sebelum jadi Kapus, kayaknya memang udah jodoh itu. Tapi itu sindiran. Waktu follower tapi kok belum jadi admin. Iya, nanti repot beliau kalau jadi admin. Iya, minimal bisa ngecek. Ini waktu Pak Kapus belum jadi Kapus, ini saya sudah posting nih. Waktu beliau belum pulang, nggak bisa pulang kampung waktu Lebaran. Nih. Ini ada nih. Nanti bisa dicek itu. Nah, yang jelas hadirnya keadilan bernurani itu sudah di seluruh Indonesia. Terakhir kemarin kita ada yang di Nabire, Pak. Nabire itu juga luar biasa. Nah, yang menarik, komen-komen masyarakat itu tuh keren-keren, Pak. Ada yang gini nih. Coba. I love you Pak Jaksa Agung. Bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang ibu. Ada yang banyak itu I love you Jaksa Agung. Gitu. Pak jaksanya keren, nurani. Pokoknya kejaksaan dibanggakan. Yang ada lagi, kenapa ya postingan kejaksaan dalam beberapa minggu ini kok bikin mewek? Nah ini yang mewek gak sih kalian? Begitu tingginya respon masyarakat, antusiasme masyarakat, itu menunjukkan bahwa kejaksaan sudah mulai dipercaya loh Pak sama publik Pak. Nah ini seperti ini nih Pak. Coba ini apa? Nah ini banyak yang nonton Pak. Ya. Nah banyak sekali, ada yang 5,1 miliar, 1 juta, banyak Pak, banyak. Dan itu tadi. Nah ini coba yang itu. Nah, itu komennya itu. Terus. Nah, harapan saya Mas Dedi. Ya, stop. Harapan saya. Jadi semua yang sudah di RJ seperti ini, kalau mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan menyentuh hati masyarakat, ya tolonglah dibikin seperti ini. Karena apa? Ini akan membangkitkan trust bagi masyarakat. Bukan hanya trust. Ternyata ada loh jaksa model kayak sekarang seperti ini. Ternyata semua jaksa baik-baik kok gitu, Pak. Saya bahkan nonton kemarin jaksa dikasihkan HP sampai nangis, pelaku dikasihkan HP sama jaksanya sampai masuk ke Endi. Itu bukan hal yang mudah Pak Dedi. Masuk TV yang seperti itu ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia bukan hal yang mudah. Ya kan, maka dari itu saya bilang apapun yang kondisi macam ini, tolonglah teman-teman di daerah punya kreativitas sedikit. Jangan hanya mengandalkan Puspenko, jangan hanya mengandalkan grup timnya Om Deddy. Kita nggak semua bisa akses gitu loh. Tolonglah diupload atau paling tidak minta tolong sama Om Deddy kalau misalnya memang tidak selama ngerti. Ini gitu Pak. Selama ini kita selalu ngasih bimbingan Pak. Dan yang jelas ini kita tidak buat-buat, ini benar-benar real, nyata, dan emang jaksa lebih humanis sekarang. Betul. Nah ini berita tentang RJ, dan jangan lupa saya pada kesempatan ini tetap promote nih. Yang mana? Follow akun TikTok Kejaksaan, Instagram Kejaksaan, YouTube Kejaksaan. Betul. Jadi biar dapat berita-berita yang menarik tentang Kejaksaan. Oke, sekarang kita bukan hanya di follow Mas, harus di share juga. Di share. Oh ini yang di share Pak, ini yang video-video kita itu bukan ribuan Pak yang nge-share Pak. Malah ada yang mereka reposting, yang nonton lebih banyak dari punya kita. Itu banyak. Kita kan ngomong sekarang nih seputar jaksa nih. Sudah humanis, sudah lebih dekat. Orang udah mulai cinta dengan kejaksaan. Tapi juga ada Pak yang memanfaatkan Pak. Nah ini harus dibahas. Ini harus dibahas. Gini sobat, Kejaksaan News Recap itu juga mengulas berita-berita hoax. Betul. Berita-berita nggak benar. Karena semakin tinggi pohon,
semakin kencang anginnya menerpanya. Nah, betul, coba. Ini kita udah begini berupaya untuk maksimal, masih ada itu berita-berita yang memanfaatkan. Nah, minggu ini ada berita hoax. Nah, kita konfirmasi ke beliau. Yang pertama ada yang ditangkap jaksa gadungan. Viral 2 nih. Ada 2 kan? Jaksa gadungan tapi sudah ditangkap ya toh? Yogyakarta. Nah, yang kedua ini baru hangat ini kemarin. Kemarin saya langsung diperintah Pak Kapus untuk nindaklanjuti pemberitaan ini. Ternyata ada kendaraan Mercy salib mobil ambulan, menghalangi ambulan, malah marah, kesenggol sampai dihadang. Nah, dimunculkan bahwa pemilik mobil Mercy adalah seorang jaksa. Nah, kita tanya ke Pak Kapus di berita itu. Ya, 2 berita ini Pak. Jaksa gadungan sama mobil Mercy. Kiki bisa tampil nggak tuh yang Mercy dulu, Ki? Biar Mercy. Ini yang viral ini. Jadi begini, semakin tinggi pohon, semakin kita mendapat satu kepercayaan. Betul. Tentu ya citra positif ini banyak yang memanfaatkan yang tidak benar, kan gitu ya. Itu udah konsekuensi itu. Apapun Dan, kalau kamu nanti tinggi pangkatmu, tinggi jabatanmu, konsekuensinya pasti ada yang tidak senang. Tidak semua senang. Orang jadi Kapus tuh kayak saya, itu ganteng lagi kan, muda kan, tidak semua senang gitu. Sobat Adiaksa, baru kali inilah Mas Dedi kalah saing. Enggak, baru kali ini loh ada yang muji ganteng dirinya sendiri. Udah sekitar loh. Nah ini nih Sobat Adiaksa ya. Kita nonton ini dulu ya. Ya. Ini yang viral nih. Oh, ini mobil Mercy-nya. Iya. Oke, ada ambulan mau nyalip, dia nggak ngasih jalan. Iya betul. Kesenggol, duar. Nah, dikejar. Nah, ini sampai data Mercy pemiliknya sampai udah dicari sama teman-teman tim intelijen. Ya, ini bukan Pak, ini dari masyarakat ini Pak. Oke, nah ini pemberitaannya. Nah, yang agak menarik dimunculkan berita bahwa ini adalah seorang jaksa di pemberitaan di pojok online itu ada, oke? Nah itu nanti kita akan tampilkan. Nah, pada kenyataannya gimana Pak hasil temuan kejaksaan Pak? Jadi begini, untuk 1 minggu ini memang ya ada 2 pemberitaan yang menurut saya sudah dapat klarifikasi langsung. Yang pertama tadi Mercy tadi, ya, ternyata memang orangnya bukan jaksa. Dia pengusaha. Dan untung timnya Pak Om Deddy dengan tim teman-teman di Kejaksaan Negeri Tangerang ya Om Deddy sigap untuk melakukan klarifikasi yang ternyata itu bukan jaksa. Nah ini harus yang gini-gini harus kita antisipasi ya kan. Masa sih jaksa punya Mercy kayak gitu loh, duitnya dari mana kan gitu loh. Seandainya ada yang punya karena mungkin punya usaha lain Pak. Iya, ada juga sih atau yang orang tuanya kaya kan gitu. Ada juga gitu loh. Cuma yang image-nya kan punya Mercy bagus, mentang-mentang kok jaksa kayak gitu loh. Nah ini risiko kita orang terkenal yang memang seperti itu ya. Betul. Jadi udah mobil bagus, katanya kaya, jaksa, arogan, wah itu kan nggak benar. Di kita itu sudah ada pedoman berperilaku, apa namanya trikrama adiaksa. Dan menjadi seorang jaksa itu nggak mudah. Kita digodok segala macam apa. Biar Sobat Adiaksa juga lebih bijak, jangan selalu mengambil menelan mentah-mentah. Ya langsung di-share, jangan di-share kalau berita itu belum tentu kebenarannya. Jadi terus Pak. Dan ini begini, dan ini pembelajaran buat kita sebagai jaksa ya. Jangan mentang-mentang jaksa punya kewenangan yang begitu banyak. Kita ngaku-ngaku di masyarakat. Kejadian seperti ini sudah banyak banget Om Deddy. Jadi klarifikasinya memang pemberitaan ini udah lagi kita rilis juga bahwa ternyata seperti tadi dibilang bahwa mobilnya memang bukan milik jaksa ya kan, dan orangnya kita cek juga di Kejaksaan Negeri memang tidak ada atas nama dia. Dan mereka setelah dicek memang mengakui dia sebagai pengusaha. Dan kemudian dan mungkin dicatat nih Pak, di kedua belah pihak baik pemilik ambulan dan Mercy belum ada laporan polisi. Belum ada. Sampai saat ini belum ada, ya kan. Jadi ini masyarakat malah yang heboh ini, padahal mereka berdua juga belum ada titik temu. Mereka anteng-anteng, kita yang heboh. Iya itu. Karena kita diberitakan. Kalau nggak diberitakan ya kita harus perlu klarifikasi. Kalau nggak diberitakan ya akan meluas ini. Apalagi sudah masuk TikTok, sudah masuk berita-berita online. Maka dari itu tugasnya Kapus Penkum ini, rekan-rekan sekalian ya, tidak saja hanya merilis dan mempublikasi berita positif, tapi bagaimana melakukan netralisir terhadap berita-berita yang negatif di lapangan. Maka dari itu saya bilang Om Deddy, saya ini kadang-kadang jam 2 ditelepon sama pimpinan. Kering,
tuh ada berita kayak gini nih, gimana klarifikasi? Betul. Sementara jam 7 pimpinan harus sudah tahu dan sudah ada jawaban terhadap berita-berita yang negatif tadi. Nah, tugasnya cukup berat. Memang 24 jam kita kerja Pak Didi. Pak, tapi yang belum diulas yang jaksa gadungan yang di Jogja mana? Yang di Jogja. Jadi gimana? Ada beritanya nggak? Ada tampilkan nggak? Jadi di Jogja ini, Om Deddy, saya mendapatkan Instagram kita aja, Riz. Mendapatkan berita dari tim 53, tim Satgas 53 intelijen, ya. Kemudian dir-A-nya telepon saya, Bli, ini ada berita kayak begini. Nah, ternyata 2 orang jaksa gadungan ini, ya, ngaku-ngaku jaksa sempat sampai menipu orang 2,2 miliar, bayangin tuh. Banyak banget tuh. Berarti jaksa itu cukup laku rekan-rekan Coba sekalian. hanya ngaku aja Ngaku aja dibayar sekian, apalagi jaksa beneran. Bukan begitu sebenarnya, bukan kayak begitu. Saya ngaku jaksa naik bis masih bayar loh. Ini hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Siap. Semua yang berbau jaksa ini memang laku dijual ya, tadi dan laku disalahgunakan, apalagi dimanfaatkan jaksa yang bujang pasti dicari bapak ibu yang pengen punya mantu jaksa. Iya. Setidaknya banyak penawaran lah ya. Iya toh, makanya. Oh, korban juga toh. Contohnya yang 2 orang ini kan ganteng-ganteng semua tuh. Ganteng-ganteng semua walaupun sudah berumur ya. Kurang ajar masa Wah, bener. Berarti ini penonton bayaran Pak Kapus ini. Nambah berapa? Kayaknya kurang ini. Aduh, sudah nih. Betul nih. Nah, kita memang sengaja tidak blurkan fotonya supaya masyarakat tahu, segera melapor kalau orang 2 ini melakukan penipuan ke masyarakat. Ini orangnya. Nanti kita tayangkan di akhir acara juga, ya toh. Ini himbauan penting bagi masyarakat ya. Pak Jaksa Agung itu sampai buka hotline pengaduan loh. Iya, betul Pak. Itu loh. Dan kita sekarang jalur pengaduan itu cukup banyak. Bukan hanya Satgas 53, bukan hanya hotline pengaduan di Bapak Jaksa Agung, bahkan RJ pun sekarang ada hotline-nya, Pak. Betul. Semua ada hotline-nya. Di Kapus Penkom pun juga ada pengaduannya. Belum Satgas mafia, Pak. Belum. Maksudnya apa, Om Deddy? Maksudnya, jadi masyarakat itu nggak perlu capek sekarang dengan buka telepon atau WA, kita langsung respon. Sambil tiduran, cetek-cetek jadi. Maksudnya seperti itu. Dan maksud yang kedua apa? Jangan jadi jaksa itu main-main. Betul. Main apa saja yang negatif jangan deh, gitu loh. Sekarang masyarakat udah melek teknologi digital, dikit-dikit viral. Luar biasa kan masyarakat sekarang dengan transformasi digital sekarang. Betul, Pak. Gitu loh. Ini hati-hati, maksudnya seperti itu. Pak Kapus, ini kita agak mundur ke belakang nih. Kemarin ada yang menarik loh di waktu launching rumah RJ. Itu di Kejaksaan Negeri Garut. Itu ada yang namanya kampung minum dulu kasihan. Okay. Saya minum dulu. Jadi kayak udah suruh ngomong terus. Ini kok udah ada gulanya ya? Enak banget ini kopinya. Kopi kok putih ya? Ini saya tahu, nggak ada gulanya saya tahu. Kenapa, Pak? Karena saya sudah manis, nggak perlu ada gula lagi. Udah, kita besok belajar sama teman-teman Laporpa ada bahasa-bahasa begitu. Ya, sebentar dulu, aku mau cek dulu namanya apa ya kemarin tuh? Apa? Kampung apa namanya ya? Oh, yang di Garut. Apa namanya? Kampung Wisata RJ, Pak. Ya, Kampung Wisata RJ itu menarik, Pak. Kemasannya itu saya ngelihat bahwa spektrumnya malah justru bukan hanya tentang sosial budaya hukum masyarakat, tapi juga menyentuh ke program-program ekonomi kreatif, Pak. Nah, ini menurut Bapak gimana ini, Pak? Kok keren ini Garut, dan kayaknya kita harus kunjungi nih Garut ini. Wah, ini berarti pemanfaatannya yang luar biasa nih, Pak. Pemanfaatannya ada banyak fasilitas, ada gambar panah apa kayak macam-macam di situ, Pak. Begini, Om Deddy, saya yang hal-hal sifatnya kreativitas ini perlu didukung. Dan perlu dikembangkan kalau bisa di studi tiru. Betul. Kenapa? Karena kalau misalnya hanya berupa kampung begitu saja atau rumah begitu saja, orang kadang-kadang malas. Apa sih ada di sini kan? Itu loh. Karena tadi saya bilang fungsi daripada rumah RJ ini tidak saja hanya menyelesaikan suatu permasalahan, juga membahas program. Kan itu harapan Pak Jaksa Agung seperti itu. Nah, kalau kedepannya bisa memiliki fungsi ekonomis kayak tadi, alangkah bagusnya. Betul. Mereka bisa saling membangun, saling memberi, gitu loh. Dan dukungan pemerintah daerahnya luar biasa. Itulah yang disebut dengan mutual
simbiosis mutualisme. Okay. Jadi saling membutuhkan. Iya, siap. Ketika kita tadi saya bilang harus ada pendanaan, karena kalau tidak ada pendanaan sulit ini untuk merawatnya. Maka kalau tadi sudah ada ide seperti itu, kan bagus Pak Deddy. Iya, betul. Kita bisa ngopi, diskusi hukum, Bisa. bermanfaat. Gitu loh. Jadi nongkrongnya itu benar-benar bermanfaat. Sambil makan pecel, Betul, Pak. sambil mancing, Iya. sambil panah-panah, semua bisa diselesaikan di sana. Hati terisi, otak terisi, perut terisi. Itu loh. Kalau yang nggak mau berdamai jadiin sasaran panah. Udah. Tadi yang viral-viral medsos, Udah, yang viral serius medsos. kita Sekarang serius ini berita-berita nih Pak, berita yang menarik Pak minggu dari ini hari Pak. Senin, Pak. Berita ya. Tadi saya bilang bahwa berita yang pertama paling viral itu adalah tadi mengenai Rumah peresmian RJ. Rumah RJ. Oke. Kemudian ada IKN, IKN. Iya. Oke. ketua IKN, ketua Ibu kota. Ibu kota Kepala otorita. Kepala Otorita Kepala otorita IKN. Apa itu Ibu- IKN? Ibu kota Ibu Nusantara. kota. Ibu kota Nusantara. Ya. Kamu Ibu kota gimana negara sih? Saya Nusantara. takutnya gitu nggak apal. Nah, Nah iya. ini, Terus. kunjungan beliau ini kalau menurut masyarakat sangat positif. Karena yang dibahas itu adalah karena ini merupakan satu organisasi baru, beliau kepingin mendapat dukungan dari Jaksa Agung dalam hal ini Jamdatun untuk menyusun organisasi yang efektif, efisien dan bisa bekerja cepat. Betul. Itu loh keinginan beliau. Nanti Jampitsus, Jam Intel dan Jamdatun membantu itu. Nah, kemudian karena ini adalah ibu kota baru yang akan dibangun, harapan dari kepala otoritas itu adalah bagaimana kedepannya bisa dilakukan pengamanan proyek-proyek strategis yang ada di sana. Itu harapannya. Yeah. Dan Pak Jaksa Agung mendukung itu secara penuh. Bahkan Pak Jaksa Agung memberikan statement ya pada saat beliau ketemu di ruangan, apapun yang terkait dengan ini kita dukung penuh, ya kan. Dan tidak ada permasalahan ke depan. Itu harapan kita ke depan. Artinya blueprint pembangunan IKN kan sudah ada Pak. Sudah ada. Bagaimana Jelas. caranya tepat waktu, Tepat sasaran. mutu, tepat sasaran Nah, kan itu. gitu. Dan pelaksanaannya pun Dan ada 3 jam yang menjadi garda terdepan ya, Nah, Pak, terdepan. ya? Betul. Jangan artinya apa? Agar tidak ada terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya non teknis dan teknis. Paling tidak yang menghambat, Pak, ya? penyimpangan hukum, Yang paling yang menghambat. menghambat, gitu. Menghambat. Harapannya begitu. Nah, terus mungkin Pak kemungkinan kantor Kejaksaan Agung pindah juga seperti apa ini Pak? Nah, ini yang harus kita tahu ini juga ini Pak. Kalau saya tidak mau bicara kemungkinan di Iya. sini, Siap, karena siap. bicara kemungkinan itu tidak ada kepastian, Betul. ya kan? Ya kan? Betul. Tidak ada kepastian ya tuh. Oke, hanya siap. PHP digantung. Sehingga kita tunggu ke depannya seperti apa. Betul. Kita tunggu ya Pak ya. Apapun kita dukung Kita ya Pak sebagai ya. aparat negara, Harus aparat siap mendukung. pemerintah, Harus siap mendukung. Siap. Walaupun dipindah kita juga siap. Betul. Siap. Dalam apalagi ke Puspenkum, mungkin ke depan sudah jadi Kajati di sana, tuh nggak tahu lah kita kan. Amin. 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 Karena omongan itu doa, Amin. omongan itu doa. Iya betul. Tapi Yang- tapi setidaknya jangan meninggalkan kami dulu. Oh Ini enggak kan lah, baru, Pak. enggak lah. Nah, itu Udah, berita yang tentang kedua. IKN. Oke, Tentang yang, IKN. yang berikutnya Pak terkait Pitsus Yang Pak. kedua itu mengenai Pitsus. Jadi Oh. pada saat saya rilis mengenai status penyelidikan menjadi penyidikan di Ada yang baru nih Pak. di perkaranya Krakatau Steel. Nah, ini KS. antusias masyarakat luar biasa Pak Deddy. Oke. Gitu loh. Dan itu diberitakan sampai 2 hari berturut-turut. Ya. Pak, kerugiannya berapa sih Pak? Berarti ini kan Kisaran, yang baru Pak. nih. Nah ini kan perkara baru penyelidikan umum Mas Deddy. Oke, Secara ya, real belum ada kerugian, Ya, tapi karena secara masih dihitung ya. Secara hitung-hitungan jaksa itu udah lebih daripada 5 triliun. 5 triliun nggak kaleng-kaleng. Nggak Sobat. kaleng-kaleng. Kita ini Betul. nggak ada Aduh. perkara yang nggak. Iya. Iya. Bayangkan itu. Tepuk tangan betul. Nah kalau ini betul. Betul. Nggak ada. Dan masih banyak sobat perkara-perkara ke depan ini yang Nah tunggu saja. tunggu tanggal saja. mainnya. Tunggu saja Kapus Penkum itu merilis. Kalau sudah ada press release berarti perkara besar. Itu. Betul. Abe. Kayaknya minggu depan deh sinyalnya. Pokoknya selalu lah. Pokoknya kita setiap Iya, minggu iya. ada yang hal-hal yang baru. Dan jelas lah. Kejaksaan akan tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Betul. Nah, Pak izin Heeh. penutup nih berita yang terakhir yang Bapak mau sampaikan kaitan Datun kayaknya. Nah ini berita Ini yang terbaru nih hari lagi ini. hot. Nah, hot ya. Hot news. Bukan hot balsam. Dan baru pagi hari ini Om Deddy ya, saya di share berita langsung saya klarifikasi di sana dan beritanya cukup menarik. Apa tuh Pak? Jadi ada penyelamatan dari tim jaksa pengacara negara di Jamdatun, Jamdatun. Kejaksaan Republik Indonesia. Indonesia. Ya. Betul. Dia menyelamatkan investasi sebesar 4,6 triliun dari hasil mediasi.
Tepuk tangan. Yang bikin saya merinding tadi bahwa ini permasalahan sudah terjadi 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ketika tim Jamdatun masuk di perkara itu, dilibatkan dalam perkara itu 4 bulan sudah selesai. Dan ini menjadi top rilis hari ini. Dan ingat, tanpa kekerasan, tanpa mediasi, kekeluargaan, uang masuk ke negara ya, Pak. Itu jadi investasi. Litigasi atau non litigasi sih, Pak? Ini non litigasi. Non litigasi. Maka dari itu saya bilang begini, Mas. Saya bilang begini. Apapun kinerja Anda tanpa publikasi, masyarakat tidak tahu apa kerja kamu. Itu. Jadi fungsi Kapus Penkum ini menyuarakan semua bidang. Maka dari itu tugas saya nih udah kayak protokol aja nih. Pagi-pagi saya ngepostnya di RJ, di Pidum, ya. Siangnya saya ngepostnya di Pitsus, ya. Sorenya saya sekarang harus ngepost di Jamdatun. Sore-sore resepsionis teriak-teriak. Begitu. Itu loh. Jadi seperti itu. Kalau sore-sore saya pulang. Seperti itu. Udah waktunya pulang. Maksudnya setelah dari pos-pos itu kan bahwa sore-sore ngomong tuh ke media kan. Jadi itu gitu. Jadi tua. Itu loh Mas Dedi. Jadi cukup berat Mas Dedi sebenarnya. Begitu saya lihat di sini ternyata bukan hanya merilis berita, bukan hanya mempublikasi berita, ternyata juga harus tadi meredam isu-isu negatif yang ada di daerah. Nah, sekarang kita todong nih Pak Kapus. Pak Kapus, setelah duduk tadi di penutup, sini, sekarang todong. Jangan dihabisin semua kan? Karena menarik. Jadi begini Mas Dedi, Mas Mumu. Saya yakin setiap minggu itu ada hal yang menarik di kejaksaan ini. Betul, Pak. Setiap minggu. Karena yang saya rilis juga tidak ada yang kaleng-kaleng tadi saya bilang. Betul, Pak. Semua T. Coba hasil mediasi non litigasi diem. Betul. Kalau ya, monggo apa tadi yang mau tanya? Apa yang mau ditanya? Ya, pertanyaan. Apa saya yang nanya dulu? Bukan. Jangan sampai beliau yang nanya, kita pusing nanti itu. Bukan. Apa? Ternyata saya lupa apa. Ntar lu gak gua beliin sarapan. Sobat, kita udah lebih dari setengah jam. Mudah-mudahan program baru kita itu mendapatkan perhatian untuk masyarakat. Dan untuk pribadi Pak Kapus kita juga nggak gali mendalam buat besok lagi. Kita cari info. Bagaimana beliau, masanya kita juga bagaimana buku beliau. Iya, banyak lah. Kalau cerita mudanya nggak usah beliau yang jawab, saya yang tahu. Iya. Gitu. Nanti saya tanya juga sama tetangga gitu kan. Iya. Kalau bisa jangan di sini aja, di ruangan saya. Oh iya Pak, siap. Kan? Atau siap. Di kos-kosan saya sekali. Iya. Oh iya sih. Enak kalau saya 3 nyebrang. Kejaksaan Newscap. Recap. Kejaksaan News Recap. Saya yakin menjadi program yang paling ditunggu masyarakat. Ya, yang akan jadi viral tapi tidak positif, tidak negatif. Nah, pokoknya intinya berita-berita menarik, terus kemudian berita-berita hoax, ya toh. Pokoknya akan hadir di tengah. Tapi jangan masyarakat. Dimanfaatkan sama teman-teman yang malas baca, Pak. Jadi nanti aja nunggu minggu depan pasti ada. Tapi biasanya begitu, nggak apa-apa. Makanya di setiap kementerian itu ada yang namanya flash news. Di semua kementerian ada. Nah, di kejaksaan kita punya yang namanya kejaksaan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting membawa manfaat. Iya. Sampean ini cerdas loh. Ya hanya sampean yang baru saya pikir ya. Kok ada yang flash news nih. baru saya terpikir bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu ternyata berita-berita yang saya rilis minggu ini. Cerdas loh sampean itu. Oh, cerdas. Udah cerdas. Sarapan. Alhamdulillah dipuji dia sedang. Bukan. Pertanyaan saya dari tadi kok baru sadarnya sekarang, Bapak. Mungkin Bapak hilap, enggak apa-apa kita minum. Sobat, jangan lupa pandemi masih berlangsung, kalian tetap harus jaga kesehatan, jaga imun, gitu. Oh, tetap dia semangat. Protokol kesehatan, dan kita bertiga tadi udah melakukan swab antigen dan kita katanya beliau udah 2 kali. Masa setiap hari udah di swab sampai PCR 2 Ya biasa, tapi beliau sudah sehat. Iya, sama kita juga begitu. Nah, terima kasih atas seluruh perhatian kalian. Cinta kami untuk kalian semua akan hadir di tengah kalian. Sobat Adiaksa, jaga kesehatan dan tetap semangat.